Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi ke channel saya, Dio Prasetyo Channel. Kali ini dengan nuansa berbeda, saya akan mencoba mencari peruntungan. Bukan peruntungan ya, mencari rezeki di taksi online. Taksi online apa sih? Saya menggunakan Maxim Car. Kita akan melihat gimana bagus nggak si Maxim ini, terutama di kota Bandung ya. Kita tidak akan membahas taksi online yang lain, seperti seperti Grab, Gokar dan lain-lain. Kali ini saya akan membahas Maxim. Bagus nggak dia di kota Bandung? Terus berapa sih penghasilan per harinya? Rugi nggak kalau kita menggunakan Maxim sebagai pekerjaan full time? Terus bagaimana menggunakan aplikasinya? Aplikasinya seperti apa? Terus untung nggak ke kitanya, ke drivernya? Berapa persen sih potongannya? Kalau di Maxim tuh ada yang sebutnya prioritas, terus ada yang non prioritas. Berapa sih potongannya? Terus wilayah mana nih yang di Bandung yang rame untuk Maxim? Nanti kita bahas. Oke, kali ini saya baru pergi ini dari rumah. Ini pukul jam berapa nih? Pukul 8.46. Bismillah, fi amanillah. Kita akan mencoba cari rezeki di jalanan. Kenapa saya menggunakan Maxim? Full time nggak? Ya, saya menggunakan Maxim full time, dari pagi sampai sore, kadang lanjut ke malam lagi. Penghasilan saya berapa sih orderan yang saya dapat? Maxim di kota Bandung kalau bisa dibilang masih sedikit untuk drivernya. Kalau kita lihat di sini, nah ini adalah pengemudi taksi Maxim. Ini wilayah-wilayah di kota Bandung. Kita bisa lihat, ini bukan orderan ya. Ini nih yang dari antar kota, pinggir kota, Andir, Antapani, Acamanik, Astana Anyar. Ini semua posisi drivernya. Misalkan ada di Acamanik yang satu orang nih yang aktif, Babakan Ciparai. Nah ini saya nih Cianjuang nih. Nih saya masuk ada di Cianjuang 1. Saya menuju kota Bandung karena wilayah pinggiran kota, terutama Cianjuang atau Sariwangi, kondisinya sepi. Berapa sih penghasilan yang saya dapat per hari dari pagi sampai sore? Nggak tentu. Kadang bersih itu bisa dapat 100, 150, malah pernah nyentuh ke angka 200 per hari bersih. Bang, modal bensin berapa bang? Modal bensin saya per hari 50.000 atau 60.000. 50-60.000 itu udah bisa muter keliling Bandung. Dapat orderan bisa sampai 14, 15. Nah ini contoh orderan kemarin saya nih
ini ada order diselesaikan 8. Berapa sih 8 yang saya dapat? Kisaran kemarin tuh saya dapat 8 orderan. Nah, ini wilayah Kota Bandung. 8 sedikit sih ya dibandingkan dengan GrabCar, dengan GoCar yang mereka bisa dapat orderan tuh bisa sampai 20, 25 gitu kan. Bisa tuh 300.000. Nah, ini saya dapat kisaran 200 ribuan, dipotong bensin, terus dipotong potongan saldo ya. Itu saya cuma dapat kisaran 120.000 kemarin. Alhamdulillah, di kondisi pandemi gini, kerjaan tidak menentu, ya kita bersyukur aja dapat rezeki segitu. Ini kemarin terakhir saya dapat 65.000. Itu saya ini Taman Cibaduyut Indah itu pengiriman delivery, car delivery. Saya lebih senang car delivery sebenarnya daripada bawa penumpang, karena di masa-masa pandemi gini ya takut banyak virus cinta. Nah, terus Bang, ramai nggak di Bandung, Maxim? Ya, awal-awal saya gabung ke Maxim itu tahun 2020, akhir tahun. Itu saya lupa antara November Desember saya gabungnya. Itu saya sambil nyambi, waktu itu masih part time ya, masih keluar hanya malam doang, nggak keluar dari pagi. Saya pulang kerja ke rumah malam, saya pergi habis maghrib pulang sampai jam, istri saya ngebatasin sampai jam 10 saya bolehnya. Dari maghrib setengah 7-an sampai jam 10 malam itu bisa saya dapat orderan 7 sampai 8 orderan. Jadi bersih bisa dapat 50 sampai 70.000. Waktu itu malah pernah nyentuh sampai 100.000 bersih. Nah, kondisi setelah PPKM berlaku, pas PSBB masih rame. Nah, pas PPKM berlaku, wah, kondisi orderan tuh langsung berkurang 50%. Luar biasa lah pokoknya. PPKM level 4, jalanan Kota Bandung ditutup, itu orderan per hari yang tadinya bisa dapat 8, 10, 12 sampai 15, ini mah cuma dapat 4, 3. Asa sedih gitu denger kalau dari rekan-rekan yang lain gitu ya. Kadang-kadang mereka sebutnya zong lah, nggak dapat apa-apa hari itu gitu. Mereka udah modal bensin, udah keliling-keliling Bandung, tapi mereka nggak dapat apa-apa. Sedih juga dengernya. Nah, jadi kisaran segitulah pendapatannya. Nanti next video saya tunjukin pendapatan saya. Bener nggak yang diucapin saya gitu kan, bisa dapat 200.000, 100. Asli, ini mah asli. Tapi ya, jadi taksi online tuh harus banyak-banyak sabar. Nggak hanya di Grab, nggak hanya di GoCar yang banyak zongnya gitu ya. Udah sampai titik penjemputan, di cancel. Terus Bang, tarif termurah tuh berapa sih di Maxim? Kok 8.000? Mobil murah banget. Ya, banyak yang nyinyir sebenarnya ke Maxim. Gila, Maxim 8.000 perak dapat apaan? Yang ada mobil rusak gitu kan.
Nah itu kan orang-orang yang apa ya, tidak bersyukur sebenarnya. Kalau misalkan orderan 8.000 ya, situ kan tertera jarak perjalanan mereka cuma 0,6 atau 0,8, kadang-kadang cuma 1 kilo gitu. 8.000 kalau kita dekat itu sangat menguntungkan. Tapi kalau jauh dan itu tetap diambil oleh si driver Maximnya, jarak dia misalkan 3 kilo, ya rugi lah gitu, sayang. Mendingan cari yang agak tinggi harganya, jangan yang 8.000 banget gitu. Tapi kalau misalkan deket cuma jarak 1 kilo ke posisi titik jemput, why not gitu kan, ambil aja 8.000. Jaraknya juga nanti dari titik kita berada ke titik jemput 1 kilometer. Terus si penumpangnya cuman pergi, kita anterin cuman kurang dari 1 kilo, kan menguntungkan. Jadi banyak yang nyinyir tuh, wah Maxim terlalu murah memberikan harga ke driver, rugilah, mobil nggak terawat lah, inilah itulah, wah pokoknya udah nyinyir duluan gitu. Padahal mungkin itu driver yang baru nyoba Maxim sehari 2 hari baru nih. Tapi bagi driver-driver Maxim ya yang sudah berjalan di kota Bandung, ya bersyukur aja kondisinya seperti itu. Namanya cari rezeki kan, berapapun yang kita ambil, nggak usah pilih-pilih. Terus misalkan penumpang cancel pun ya udah, kenapa kita marah ke dia? Itu mah hak dia kan, mau cancel orderan kita ya terima aja. Nah yang jadi kendala sebenarnya di kota Bandung, jalanan kota Bandung tuh nggak kayak di Jakarta dan daerah lain ya. Yang kalau di Jakarta itu kan gang emang kecil, mobil tuh nggak bisa masuk. Nah di wilayah Bandung, terutama Cimahi dan sekitarnya, itu tuh banyak gang yang seharusnya mobil nggak bisa masuk, penumpang itu maksa bisa masuk. Jadi banyak warga sekitar situ dalam gang memiliki kendaraan dan bisa masuk. Tapi kalau misalkan bagi-bagi kayak driver yang baru mengetahui daerah itu, terutama gang-gang itu, nah itu menjadi tantangan tersendiri tuh. Ini mobil saya udah baret bagian pintu belakang kiri gara-gara masuk gang di wilayah Cimahi itu malam-malam tuh. Sebelum saya sampai wilayah Cimahi itu, gang itu, saya udah nanya ke penumpang, ini gang kan? Iya. Saya antar di depan gang atau gang itu bisa masuk mobil? Saya bilang, ini posisinya agak jauh nih ke dalam titik anternya, saya bilang. Oh bisa Pak, bisa masuk. Cuman depannya aja nih kecil, katanya, ke dalam besar jalanannya. Oke lah. Kondisi jalan Cibabat itu kan gede ya, 2 mobil, kondisi jalur cepat lagi. Gangnya tuh di daerah situ lah, daerah Cibabat situ tuh. Ini ada orderan tapi jaraknya jauh banget nih, 15,5 kilo. Tunggu yang lain aja. Pas sampai gang itu, ternyata gang masuknya ya Allah kecil, udah gitu dibatasin pakai tiang lagi. Nggak tahu tuh maksudnya apa. Jadi posisinya harus ambil jalur kanan dulu, banting kiri, lurusin mobilnya. Karena saya nggak tahu, ya saya hanya ambil sebagian aja, nggak full ambil jalur cepat yang kanan. Saya ambil kiri, grek aja. Wah, ternyata mobil baret cuy, luar biasa. Ya mau gimana lagi, resiko
jadi taksi online. Terus bang, wilayah mana sih bang yang rame? Gini, kondisi wilayah yang rame atau enggaknya susah untuk diinfokan. Kondisinya gini, seperti ini nih. Cicendo nih. Cicendo ini udah ada tiga driver nih. Cicendo udah ada 3 driver yang stay di sana. Kalian bisa melihatnya sebenarnya titik ramai itu dari banyaknya driver yang ngumpul di sana. Jadi nggak bisa berpatokan, Cicendo ramai nih. Tapi pas dilihat drivernya cuma ada 1, kadang-kadang kosong. Kayak gini nih, kayak Antapani. Ini kosong kan, nggak ada driver. Tapi kadang-kadang Maxim tuh memberikan lelangan, bahwa lelangan tuh ada orderan di Antapani tapi drivernya nggak ada. Itu nggak akan auto masuk ke aplikasi kita, tapi dia akan dilelang siapa yang mau ngambil gitu. Nanti yang kita klik, kalau nggak ada driver lain yang ngeklik lelangan itu akan masuk ke kita. Tapi kalau yang ngekliknya banyak, si pihak aplikasi akan memilih driver terdekat. Kadang-kadang tuh sampai di Padalarang pun masuk ke tengah kota tuh orderannya. Cuman berani nggak kita ngambilnya. Tapi kalau misalkan cuman tarifnya 40.000, 30.000 mah sayang. Mending kalau jaraknya jauh, misalkan dari Padalarang sampai ke ujung Berung misalkan, tarifnya 70-80.000, ambil, hajar aja. Bensin gas berapa kok habisnya, kecuali kalau pakai mobil yang kapasitas cc-nya besar kali ya, kayak mobil Mercy, BMW, cc-nya besar, silindernya banyak. Pokoknya yang mau gabung ke Maxim atau taksi online di masa pandemi, pikir dulu 100-1000 kali kalau mau gabung ke taksi online, khususnya kota Bandung. Tuh lihat orderan mah jempling, kosong. Tapi kalau lagi rame nggak berhenti tuh, ting tong teo dari Maxim mah. Tapi kalau lagi jempling, diam aja tuh, nggak ada bunyi. Ini mah khusus aja buat lagi bikin konten ya, khusus buat bikin konten. Jalan-jalan lah kota Bandung di Sabtu pagi, guys. Jalanan kosong, enak. Tuh angkot aja sampai kosong, sepi. Angkot kosong guys, kosong. Nah, wilayah-wilayah yang rame itu kadang-kadang di grup Maxim juga mereka nggak akan nge-share gitu. Banyak yang nanya kan kalau di perbincangan umum tuh di grup Maximnya, bang Kang, yang mana yang rame, wilayah mana yang rame. Kalau satu orang bilang, jarang sih ya, jarang, tapi pasti ada. Misalkan di sini, di Bubat, di Buah Batu, gacor. Tapi saat driver ke sana, jempling, diem, nggak ada orderan gitu. Jadi sebenarnya orderan itu kan tergantung si penumpang itu posisinya di mana, terus terdekat dengan driver siapa. Coba bayangin satu orang bilang Buah Batu gacor, rame, terus si
driver langsung gerumung ke sana, menuju ke Buah Batu. Bayangin berapa orang yang ada di Buah Batu numpuk, dan ujung-ujungnya malah sepi orderan di sana nih. Seperti ini di Cendo udah nambah lagi nih, tadi 3, sekarang posisinya 4 nih. Gak kebayang kan? Orderannya 1, drivernya 4. Ya, kita sekarang kemana nih? Kita belok ke Taman Sari. Kita lewat Siliwangi. Nah, jadi seperti itulah kira-kira. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa menentukan wilayah mana yang rame. Kadang dari rumah aja, saya keluar rumah itu waktu malam udah teong tuh, tetangga sendiri yang order tuh teong. Itu jam berapa? Jam 8 malam waktu itu teong. Pas dilihat, loh ini cuman beda 3 gang dari rumah. Ya udah, ambil aja. Untungnya yang naiknya bukan tetangga saya, yang naiknya saudaranya mungkin, jadi nggak kenal gitu kan. Terus ada pertanyaan, bang, ini pertanyaan yang umum banget nih, bang, kalau Maxim itu kan pakai saldo, kalau saldonya 0, saya bisa ngambil orderan nggak? Ya mohon maaf aja, kalau saldo 0 ya nggak bisa narik lah, nggak bisa narik penumpang. Gimana mau narik penumpang? Kan komisinya dari saldo itu untuk si aplikasi. Dan Maxim itu bukan seperti Grab. Ini ada orderan nih, bukan seperti Gokar. Aduh, 11 kilo cuy, jauh. Jadi Maxim itu sistemnya seperti menyewakan aplikasi Maxim ke kita nih, ke orang-orang pemilik mobil dan motor. Kamu boleh pakai aplikasi. Jadi sistemnya kayak sistem apa ya? Kalau kita pernah ke Bali tuh kita nyewa motor gitu, bayar 50.000, dipakai seharian gitu. Nah, Maxim sama, ya sistemnya. Lu pakai aja aplikasi gue nih Maxim. Tapi ini ya, bayar ya. Bayarnya adalah setiap orderan yang kamu dapat ada persentasi nih buat saya gitu. Berapa sih persentasi buat Maxim gitu kan? Ini banyak juga pertanyaan nanya. Prioritas ini ya, sekali lagi prioritas. Nanti saya jelasin prioritas sama non prioritas itu bedanya apa sih. Prioritas itu ya kita sambil dengerin musik dari artis jalanan di daerah Simpang 4 Dago. Jadi prioritas itu cuman 5% potongannya. Misalkan kita dapat orderan 10.000 gitu ya, ya paling dipotongnya cuman 600 perak. Tapi kalau yang non prioritas itu potongannya 10 sampai 12%-an lah kalau saya hitung lah. Jadi kadang-kadang nggak pasti, kayak delivery itu kadang-kadang 10, kadang-kadang 11. Saya juga nggak ngerti tuh gimana sistem mereka ngemotongnya. Tapi saya hitung-hitung ya sekitar itu 11%-an lah, banyak kan, 11%-an. Terus bedanya non prio sama prioritas itu apa sih bang? Saya aja nggak prioritas loh, saya ini non prioritas kayak mobil. Soalnya kalau mobil perbedaan dengan prioritas dengan non prioritas tuh apa ya? Satu, mobilnya harus pasangin stiker cuy, gila. Stikernya nggak kira-kira lagi, segede kaca belakang tuh, sama pintu kanan kiri, sama pintu belakang kanan kiri, gila rame. Sama di kap mesin satu gede bulat.
Kalau motor itu harus beli jaket sama helm di kantor. Harganya tuh 270 ribuan. Dapat helm sama jaket. Terus memang prioritas itu diutamakan oleh Maxim. Jadi kalau ada orderan yang diprioritaskan ya yang prio itu. Tapi kalau di Bandung saya lihat beberapa kali ya, hanya beberapa mobil aja tuh yang pakai stiker. Selain itu sih jarang banget. Tuh, sampai udah berapa menit nih? Udah hampir 25 menit nih guys. Dari rumah saya sampai Dago. Tapi jempling kan, belum ada orderan kan. Luar biasa. Jadi ya syukuri aja. Kalau hari ini nggak ada, nggak apa-apa. Cobain di hari yang lain. Jangan putus asa. Rezeki mah sudah diatur, lur. Tenang. Sekali lagi jangan minta ke Maxim Sim, minta orderan Sim, jangan. Mintanya mah ke Gusti Allah tuh. Ya Allah, minta rezeki ya Allah. Minta rezeki yang halal dan thayyiban ya Allah. Minta rezeki yang halal juga baik. Insya Allah, Allah mah gak pernah tidur lah. Apalagi rezeki. Kita bangun tidur aja udah bersyukur banget lur. Bisa bangun. Siap lah, kita sambil nunggu orderan ya. Saya udah di daerah Coblong, Dago nih. Coblong, ada berapa orang sih Coblong tuh? Cuma ada satu saya doang lur, Dago lur. Tapi nggak ada orderan lur, jempling. Saya mau ke daerah tengah kota coba. Ke tengah kota. Tuh yang sepedahan juga sedikit. Ini biasanya Sabtu pagi ya. Dago tuh. Yang sepedahan tuh, waduh, klub-klub sepeda tuh udah pada ngumpul di sini. Kafe-kafe di atas juga sebagian udah pada buka. Ini mah karena masih PPKM dan para pedagangnya masih pada takut. Kita coba ke wilayah tengah kota. Jadi gue nggak tahu nih daerah atas Bandung ya, khususnya pokoknya wilayah-wilayah atas bagian barat dari Lembang sampai Setiabudi itu pengguna Maxim sedikit banget. Pengalaman saya beberapa bulan gitu ya ke belakang, orderan dari atas tuh minim banget, kecuali yang dari ferry ya itu adalah. Tapi ya selain dari ferry nggak ada. Ada itu paling seminggu berapa kali gitu. Jarang banget. Yang paling banyak tuh tengah kota sama pinggiran kota tuh daerah-daerah bawah lah, kayak Kopo, Cibaduyut, terus Antapani. Tuh Antapani tuh bagus tuh. Cuman ya gitu. Yo, cukup sini aja, sampai sini aja ya vlog kita pagi ini. Saya mau keliling-keliling lagi mencari sebongkah berlian. Ya Allah, amin, ya Allah, amin. Siapa tahu dapat. Yuk, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap aman, tetap semangat, hati-hati di jalan bagi semua driver Maxim Bandung. Fi amanillah.